Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misi Tiffany Novencia Sinaga dengan dikenalan PTRI 014. Kali ini saya akan menjelaskan fitur dari timer. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ke kelas Sudoku main. Di sini tuh ada private label timer label, private timer game timer, private in elapsed time. Nah, di mana eh, private label timer label ini adalah untuk menampilkan waktu yang sedang berjalan. Lalu di private integer elapsed time itu mencatat waktu yang sudah berlalu selama permainan dalam satuan detik. Dan untuk private timer gamer itu sendiri merupakan timer bawaan Java untuk menjadwalkan tugas yang akan dilakukan secara berkala. Untuk menginisialisasikan timer tersebut di timer label ini, di private void start new game, di mana kita akan memulai game baru, dia akan kembali ke nol dan akan mencetak time 0 second. Nah, seperti ini akan diulang dengan timer yang sama, lalu akan memastikan apakah ada debugging dari timer tersebut. Seperti ini. Lalu ketika game timer start, akan keluar game start timer running. Lalu kita akan pindah ke game board panel. Nah, di if is solve itu kondisi untuk memeriksa apakah puzzle yang telah dimainkan sudah selesai apa belum. Dan juga di sini juga ada G option paint show message dialog 0, di mana ini merupakan perintah untuk menampilkan kotak dialog atau yang kita bisa tahu pop up kepada pemain yang sedang bermain dengan menggunakan swing library GUI bawaan Java. Lalu menggunakan parameter pada G option paint show message dialog. Lalu akan muncul pesan congratulations game main get player name you solve the puzzle. Ini bisa di custom sesuai dengan keinginan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rayhan Hasan dengan PKNRP terakhir 108. Di sini saya akan menjelaskan dua fitur yaitu input nama dan back sound dan SFX saat mengklik. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan input nama. Jadi di sini pertama kita declare dulu variable player name. Lalu setelahnya eh, game akan mensystem out, println, memprint out nama pemain titik dua di sini untuk meminta user untuk memasukkan apa string untuk di input ke player name. Lalu setelah itu di sini juga ada jika player name-nya tidak diisi atau kosong, player name akan diganti dengan player secara otomatis. Nah, lalu setelah di input, sistem akan memprint out welcome nama kita tadi yang sudah kita input. Lalu berikutnya ada fitur background atau background music. Ada di kelas main juga, yaitu ini saat main dijalankan, kelas sound manager akan memplay sound effect Retro City 14099 WAV ini dari file src. Lalu untuk SFX saat ngeklik, yaitu ada dua, yaitu saat benar dan saat salah. Jadi di sini sound manager akan memplay mixkit correct answer ini saat jawabannya benar dan akan memplay wrong answer SFX ini saat jawabannya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Maria, NRP terakhir 026. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur dia itu dari Sudoku sama Tic-Tac-Toe. Yang dimulai dari Sudoku, saya akan menjelaskan uh, gimana caranya untuk mengubah background dari kotak yang udah diisi dengan kategori benar atau salah. Dimulai dari class cell yang dimana pada bagian paint dalam class cell. Nah, udah tertera kode berikut yaitu public void paint dengan berikut sintaksnya yaitu kita pakai metode paint untuk mengubah background dari setiap sel berdasarkan statusnya dengan pakai sebagai konstan yang pertama bg underscore given yaitu untuk sel yang udah diberi angka. Ya, terus yang kedua ada BG buat guess
yaitu untuk sel yang harus ditebak. Nah, yang ketiga yaitu BG underscore correct underscore guess, yaitu untuk sel dengan tebakan yang benar, yaitu kita kategorikan untuk warna hijau. Nah, yang keempat BG wrong guess, itu untuk sel dengan tebakan salah, dengan dikategorikan warna belakangnya yaitu merah. Next, kita ke gameboard panel. Pada kelas gameboard panel, yaitu eh, pada bagian ini itu cuman menginisialisasi sel dengan warna belakang yang agak beda. Itu berdasarkan posisi sel dalam grid. Nah, itu digunakan buat ngebedain grup subgrid 3x3 dalam puzzle Sudoku buat lebih enjoy buat dibaca. Terakhir, yaitu timer buat reset warna untuk yang eh, salah jika terjadi kesalahan. Nah, pada gameboard panel kita kalau misalnya pengguna salah buat masukin angka, itu latar belakang akan berubah menjadi warna merah sesuai dengan feedback yang akan diterima oleh pengguna. Dan kemudian di reset kembali setelah 500 detik. Kemudian, nah, oke. Berikut adalah kode-kodenya, sintaksnya, yaitu untuk mengubah warna latar belakang. Nah, eh, jika misalnya mau dimodifikasi, tinggal pada kelas cell, misalnya BG warning atau BG highlight. Dan untuk mengubah kondisi logika dalam Paint untuk menggunakan warna baru tersebut sesuai dengan pemahaman logika dari pemain. Saya Muhammad Rian Hasan dengan NDP 108 akan mendemokan Sudoku ini. Dari klasemen kita play, lalu kita akan diminta untuk input player name. Pertama kita coba nama saja Rehan. Oke. Lalu di sini juga fitur timer berjalan. Lalu ada fitur new game untuk mereset random bar yang kosong. Dan misalnya jika kita jawab salah, dia akan warna merah dan ada sound efeknya. Lalu jika kita jawab benar, sound efeknya akan seperti ini. Kita jawab benar lagi, kita akan mendapatkan congratulations dari sistem. Lalu kita bisa new game jika ini bermain lagi. Sekian, terima kasih.